Pertandingan sudah berlangsung, Vi. Sudah berlangsung? Betul sekali. Nah, ini kan ketika kita melihat bahwa hari ini Cina menggunakan pola 4-3-3 ofensif. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa Indonesia ini super ofensif dengan 4-3-2-1. Ini gimana ketika super ofensif dan ofensif ini bertemu? Ya, artinya permainan harusnya terbuka ya. Artinya saling menyerang. Boleh makin di dekat. Saling menyerang dan keduanya tampil betul-betul mengandalkan serangan. Jadi pertahanan itu sebetulnya hanya bagian dari transisi ketika mereka harus mendapatkan bola lalu kemudian langsung menyerang. Dan tugas terberat sebetulnya ada di tuan rumah justru. Karena satu tuan rumah dia harus pegang ritme dari awal, dia harus ngeset ritmenya dari awal dan itu harus dilakukan lebih sebelum 5 menit, karena 5 menit itu biasanya cek ombak dulu, passing-passing yang passing akurat ya istilahnya. Dan beberapa kali kalau kita lihat tadi menit-menit pertama sudah ada paling tidak shot off target, paling tidak itu. Jadi nanti mungkin menit ke 10, menit ke 15 udah harus naik tuh kualitasnya. Dari shot off target menjadi on target. Dari akurasi passing 70% menjadi 80, menjadi 90. Nah, progres itu harus berlangsung secara cepat. Karena ini pertandingan yang intensitasnya sangat tinggi. Dan pressure-nya juga sangat tinggi. Jadi mudah-mudahan ini pemain-pemain yang ada di lapangan melupakan hasilnya dulu. Yang penting mainnya bagus dulu. Nikmati prosesnya dulu lah. Passingnya akurasi tinggi. Lalu kemudian planningnya yang sudah direncanakan sejak awal dan dibicarakan dengan pelatih dalam latihan itu jalan dulu. Jangan sampai kemudian stuck dalam arti ketika gagal menyerang atau gagal menyelesaikan serangan. Kan sebetulnya filosofinya dalam setiap pegang bola itu serangannya harus diselesaikan. Baik itu melalui passing, apakah itu melalui shooting, apakah melalui umpan tarik, tapi selesaikan serangan, jangan sampai putus di tengah jalan. Nah, ini yang saya kira 15 menit pertama akan menjadi ujian. Apakah permainan selanjutnya akan berkembang sesuai rencana atau tidak. Nah, ini yang paling menentukan. Nah, itu dia. Seorang Ole Romeni, Bang Peri Sandria, kalau kita membandingkan lagi dengan ketika timnas kita melawan Bahrain, cukup bisa berkoordinasi dengan baik antara Ragnar begitu ya, dan juga dengan Ricky Kambuaya juga ketika di sisa berapa 15 atau 6 menit terakhir ya di babak kedua tersebut. Nah, sekarang ini ada Egy, lalu juga ada yang satu lagi ya, Ricky Kambuaya. Nah, mampukah Ole Romeni ini membangun komunikasi yang sudah nyaman sebetulnya di pertandingan melawan Bahrain kemarin itu? Ya, saya rasa dengan 3 pemain ini juga mungkin kurang cukup waktu ya untuk terutama dalam komunikasi. Kan baru pertama juga Egy dan Ricky Kambuaya sama Ole ini baru ketemu ini main bareng. Betul. Jadi ya tiga orang ini harus tahu karakter. Kalau kita lihat tadi kan pada saat baru saja peluit panjang ditiup, Ricky sudah, kita tidak tahu apakah itu shot on target atau dia hanya membuang bola begitu saja. Ya seharusnya tadi Ricky juga harus lebih pintar. Karena Ole Romani sudah membuka ruang. Seharusnya Ricky itu dia bisa sendiri untuk bawa bola atau dia passing ke Ole. Ataupun Egy tadi udah membuka kan, buka ruang. Bisa juga ke Egy. Jadi ada 2 opsi. Tapi dengan mungkin karena ego kali ya. Ego seorang striker itu biasa gitu. Jadi ada kesempatan bisa untuk syuting. Tapi ya ini kan suatu on target. Ya kan untuk di 5 menit awal tadi 5 menit awal. Yang dikatakan Mas Bambang tadi sama Mas Joy tadi di dalam sepak bola ini dalam pertandingan itulah yang disebut 15 menit pertama itu kita harus hati-hati. Karena apa? Konsentrasi kita ini belum full gitu loh. Contohnya tadi pada waktu peluit pertama bola dari Cina langsung long ke striker, long ke pertahanan kita. Nah itu udah ngasih tekanan. Nah ini juga harus benar-benar konsentrasi. Mengganggu lah gitu ibaratnya. Nah, kalau misalnya seorang kita nggak menjudge lah ya malam ini bahwa Ricky Kambuaya sudah ingin menampilkan performa begitu. Nah, saya khawatir juga kalau misalnya seorang Yakob Sauri yang biasanya juga bermain di wingback tapi menyerang gitu. Nah, ini juga akan menunjukkan juga begitu loh. Yang saya khawatirkan di Yakob Sauri ini kan, dia tipenya tipe menyerang. Yang saya takutkan nih dia untuk bertahan kuat gak gitu loh. Kenapa? Takut pada counter attack nanti Cina ini ke pertahanan itu pasti akan dilempar ke Yakob. Ya, yang pasti nanti yang pelapis dari Yakob ini siapa? Otomatis Rizky Ridho yang harus mendapat untuk cover Yakob. Baik. Nah, saya ingin ke Bung Anton. Ketika kita melihat
pemain-pemain Cina, siapa yang harus sangat diwaspadai baik di lini depan, tengah maupun di belakang? Ya Zhang menurut saya paling berbahaya ya di depan itu, karena dia itu agak liar pergerakannya. Jadi kalau tadi saya nggak lihat Serginho main, tapi ada satu pemain juga yang pemain naturalisasi mereka itu visinya bagus. Di belakang menurut saya tipe petarung semua. Jadi Ole harus hati-hati, Egy harus hati-hati karena mereka nggak ada kompromi tacklingnya dan mereka bukan tipikal pemain-pemain Jazirah Arab yang suka delay bola, suka diving dan macam-macam. Mereka kalau belum terkapar mereka akan lari terus. Jadi ini yang harus diwaspadai. Tapi ya, baru saja kita dibisikin tadi ada kartu kuning 1 untuk Cina ya. Artinya itu yang Anda maksud ya Bang Joy ya? Ya, karena mereka memang nggak ada kompromi main. Betul. Jadi super ofensif dan ofensif dipadukan ya. Betul. Dan itu biasa dilakukan sebetulnya oleh Tom Haye juga. Kalau ada Nathan main, dia mainnya begitu juga gitu loh. Agak tricky, agak berbahaya, tapi memang itu tipikal petarung di lini tengah. Jadi mereka nggak mau ambil resiko, mereka harus berhentiin bola ada di situ. Oke. Nah ini yang pamungkas dari sebuah diskusi sepak bola. Kita emang harus menang. Karena itu sudah menjadi harga mati. Berapa prediksi? Saya ingin ke Bang Joy terlebih dahulu. Harus ada gol di babak pertama. Harus ada gol. Karena kalau tidak ada gol semakin menit di babak kedua semakin nervous. Secara psikologis juga. Semakin nervous dan ini yang saya khawatirkan kalau makin nervous makin ada peluang tapi nggak bisa jadi gol. Jadi kalau ada gol di babak pertama Indonesia leading 1-0 bisa 2-0 bisa 3-1. Setidaknya di babak satu ini di babak pertama ini 2-0 atau 3-1 itu prediksi dari Bang Anton. 2-0 saya. 2-0. Oke. Coach Banur, saya tahu betul Coach Banur tidak suka tebak-tebak prediksi, tapi kita menginginkan itu di sesi ini, di dua sisi ini. Iya, saya pikir masyarakat Indonesia menginginkan Indonesia menang. Pasti. Kalau buat saya, yang penting menang. Yang penting menang Yang penting menang. Berapapun skornya. Betul. Oke, Bang Ferry. Saya sepakat dengan Mas Banur ya. Cari aman. Malam ini bukan cari amannya. Yang dipastikan yang tadi kita bilang kan 3 poin harga mati. Betul. Yang penting main menang dulu. Soal skor itu berapa? Ya, itu. Karena Mas Herman. Yang penting kita nggak muluk-muluk, 1 gol saja sudah. 1 gol cukup. Oke, baik. Kita sama-sama mendukung, kita sama-sama berharap skuad Garuda kita bisa menunjukkan performanya. Ini baru saja 5 atau 10 menit berjalan. Betul. Nah, kita tetap harus memberikan kesempatan kepada timnas kita ya. Betul sekali. Oke, tampaknya ini sudah selesai, kita akhiri. Karena harus semua mata sudah tertuju buat nonton nih, Pi. Baik, kita ajak juga narasumber kita untuk ke tengah. Karena ini menjadi laga hidup dan mati tentunya. Kita harus bisa memenangkan, meraih 3 poin supaya bisa masuk ke putaran keempat, membuka peluang besar untuk sampai di Piala Dunia 2026. Amin, mudah-mudahan. Dan ini juga sekaligus menjadi akhir persamaan kita di Dua Sisi pada malam hari ini. Saya Arif Fadil. Dan saya Aditya Nugroho. Saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Indonesia!